Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwaria. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Provinsi Banten, Angkatan 55 Kelompok 1. Pada hari ini saya akan merangkum pokok-pokok pembahasan pada agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Upaya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda selama 3,5 abad dan penjajah Jepang selama 3,5 tahun, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia tercatat. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Peristiwa yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I yang dulunya disebut Kerapatan Besar Pemuda pada tanggal 30 April 1926 yang diselenggarakan di Jakarta. Kongres Pemuda II dilaksanakan kembali pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Peristiwa yang kelima yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 didirikannya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi wawasan kebangsaan sebagai ASN melahirkan nilai-nilai dasar ASN dan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Semua tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis isu-isu kontemporer. Pada materi ini terbagi menjadi 3, yaitu perubahan Linkstra atau lingkungan strategis, kedua isu-isu Starkom atau AGHT, dan yang ketiga adalah teknik analisis isu. Perubahan lingkungan strategis terdapat 4 level lingkungan yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni yang pertama individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat pada level lokal dan regional, yang keempat adalah dunia atau global. Sebagai PNS dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis harus memiliki 6 modal insani. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua adalah modal emosional, yang ketiga adalah modal sosial, yang keempat modal ketabahan, nomor 5 modal etika atau moral, dan yang keenam adalah modal kesehatan, kekuatan fisik, dan jasmani. Perubahan lingkungan strategis melahirkan isu-isu AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Isu-isu itu adalah yang pertama korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat money laundering atau pencucian uang, yang kelima adalah proxy war, yang keenam adalah mass communication. Dalam menganalisis isu-isu strategi komunikasi terdapat 3 cara. Yang pertama adalah isu kritikal, yang kedua adalah teknik tapisan isu, yang ketiga adalah teknik analisis isu. Materi yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad yang ikhlas
dan sadar disertai rela berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Yang kedua, kesehatan jasmani. Yang ketiga, kesiapsiagaan mental. Yang keempat, kesehatan mental. Yang kelima, kearifan lokal. Beban kerja tinggi dalam tugas jabatan akan dilaksanakan dengan sangat baik dan menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi apabila pola hidup sehat, yaitu dengan jasmani yang sehat, bugar, dan mental yang sehat dan kuat. Aksi Nasional Bela Negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara yang akan dilakukan oleh peserta CPNS baik dalam on campus atau di lembaga diklat maupun selama off campus di instansi tempat bekerja peserta masing-masing. Demikianlah rangkuman agenda 1 pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.